Hai warga Ogi, beberapa saat yang lalu Setnas Ogi berkunjung ke daerah OJP lokal di Nusa Tenggara Barat. Diawali dengan bertemu Gubernur NTB, Bapak Zulkifli Mansyah. Yuk kita dengar menurut Bapak Gubernur, apa sih pentingnya keterbukaan pemerintah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Merasa sangat senang hari ini dikunjungi oleh teman-teman dari Bappenas ya, yang jadi mitra kami waktu kami dulu di Komisi 11 di DPR. Dan kami senang bahwa open government ya, untuk menuju pemerintah yang mau belajar, mau berubah, dan dengan keterbukaan ini mau tidak mau tidak dipaksa untuk belajar, juga belajar melupakan untuk merubah dalam banyak hal. Nah, salah satu inovasi kita ini misalnya menggunakan produk lokal, dan kita blessing in disguise juga ketika ada COVID, kita dipaksa oleh situasi untuk tidak lagi rely on produk dari luar dan produk lokal. Dan dengan keterbukaan pemerintah, kita dapat feedback dari mana saja, memaksa kita untuk berubah lebih cepat sehingga NTB yang kompetitif menjadi niscaya untuk terus kita perjuangkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Setnas Ogi serta tim Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN Bappenas juga mengunjungi kantor Bapeda NTB. Kunjungan dilakukan untuk monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pemerintah Provinsi NTB yang mempromosikan 3 program. Yang pertama, program revitalisasi Posyandu. Program ini bertujuan untuk merevitalisasi posyandu menuju posyandu keluarga yang melayani semua anggota keluarga. Pencatatan data juga dilakukan dengan bantuan sistem informasi posyandu di sip.ntbprof.go.id. Di pertengahan tahun 2023 telah terdapat 4.628 posyandu yang terdaftar di dalam sistem informasi posyandu. Program kedua yaitu Satu Data NTB yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah akses, dan dapat dibagi pakaikan. NTB Satu Data juga telah menjadi program unggulan RPJMD Provinsi NTB untuk periode tahun 2019 sampai 2023. Hingga awal Juli 2023, telah terdapat 1.993 dataset yang ditampilkan dalam portal Satu Data NTB. Data-data yang ditampilkan dalam portal Satu Data NTB sangat beragam. Contohnya, terdapat data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB, juga data-data kebencanaan dari awal proses prabencana hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Program ketiga yakni NTB Care, yang menjadi platform pengaduan masyarakat dan digunakan pemerintah NTB untuk merespon kebutuhan yang ada. Platform ini membuat mekanisme pengaduan menjadi lebih hemat waktu. Masyarakat bisa menuliskan aduannya secara publik ataupun jika aduan tersebut berupa dugaan pelanggaran dapat ditempatkan di kolom WBS. Dalam platform NTB Care, kita juga bisa melihat jenis-jenis aduan yang diberikan masyarakat dengan detail sejauh mana aduan tersebut telah diproses dan instansi mana yang memproses aduan tersebut. Nah, itu dia program-program dari Rencana Aksi Daerah Provinsi NTB. Sekarang, tim Ogi dan tim ANTB akan berkunjung ke Desa Mekarsari untuk melihat secara langsung program revitalisasi Posyandu. Desa Mekarsari merupakan desa pemekaran yang ada di tahun 2011. Pada tahun 2019, berdasarkan monitoring dari Dinas Kesehatan setempat, angka stunting di Desa Mekarsari lumayan tinggi. Dengan kondisi demikian, revitalisasi posyandu dilakukan agar posyandu bisa melayani mulai dari batita, balita, remaja, ibu hamil, hingga lansia. Hingga saat ini ada 6 posyandu di Desa Mekarsari dengan jumlah 36 kader posyandu dibantu dengan bantuan ibu-ibu PKK. Dari program Posyandu Keluarga ini kita dapat mengetahui tingkat kesehatan bayi balita, lansia, dan juga remaja posyandu. Dampaknya kita bisa, kalau tidak kita posyandu, kita di dalam misalnya di ibu hamil atau bayi balita yang kekurangan gizi itu, kalau tidak di posyandu kita tidak tahu mana bayi balita yang kekurangan gizi. Setiap bulan itu dia bisa memeriksakan tensinya secara gratis dan tanpa pergi ke puskesmas, ataupun dia pergi ke puskesmas itu ada kartu yang harus diberikan ke warga yang tidak memang dia hipertensi, misalnya ada kartu yang dikasih dari puskesmas untuk berobat gratis ke puskesmas. Ini langkah pertama di meja pendaftaran, jadi kader-kadernya mendaftarkan sasaran datang, baik itu bayi, balita, ibu hamil,
kemudian usia produktif, remaja, dan lansia. Di sini penimbangan masih kami pakai. Selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran penimbangan, sasaran tersebut akan dibawa ke tempat pemeriksaan. Dari hasil penimbangan dicatat oleh teman-teman kader di sini, catatan ini kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dari semua usia. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tadi, jika ada masalah, akan dibawa ke langkah penyuluhan atau konseling. Di sini untuk langkah konselingnya, Posyandu keluarga itu sebenarnya udah konvensi dari posyandu konvensional, posyandu kesehatan ibu dan anak yang secara nasional. Tapi kami di NTB coba membuat satu inovasi supaya semua siklus kehidupan dari hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai lansia, kita mencoba membuat satu kegiatan posyandu dalam satu waktu, satu tempat, satu tim, satu keluarga. Jadi empat hal, tapi kita buatkan jadi satu tempat, satu waktu, satu tim, dan satu keluarga. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama dengan posyandu konvensional secara umum ya, dilakukan di mana-mana. Tapi cuma ada pergeseran dari langkah 1, 2, 3 sampai 5. Kalau di konvensional, posyandu konvensional, langkah pertama pendaftaran, kedua penimbangan dan pengukuran tinggi badan, terus ketiga pencatatan, keempat konseling. Sedangkan langkah kelima adalah pemeriksaan. Ya, itu posyandu konvensional secara umum, posyandu kesehatan ibu dan anak. Tapi di posyandu keluarga kita geser supaya biar ada informasi mengenai data bisa kita dapatkan saat posyandu itu. Karena selama ini saat posyandu konvensional data biasanya terlupakan, dan biasanya yang mengetahui ada tidaknya data itu orang-orang tertentu aja, misalnya bidan atau koordinator kader yang satu. Tapi di posyandu keluarga kita mencoba menggeser langkah kelima yang tadi pemeriksaan, bergeser ke langkah ketiga, screening, pemeriksaan dan lain di sana. Dari langkah kelima ini bedanya di langkah kelima. Posyandu keluarga ini adalah untuk melayani semua golongan dari anak tahun sampai lansia. Dengan adanya posyandu ini semuanya akan melayani sini. Ada dari tensinya, kemudian pengukuran darah dan kegiatan penyuluhan kesehatan yang lainnya. Kita bisa mengontrol gimana perkembangannya gitu, pertumbuhannya gitu. Mendapat banyak biaya juga kan.